Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita pada hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan sampai sejuta firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tidak seorang pun bertahan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain berlimpah kasih setia, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Inilah sisi lain yang seringkali dengan sengaja diabaikan dan disepelekan oleh kebanyakan orang Kristen. Dalam kasih setianya, Tuhan menganugerahkan keselamatan dan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi dalam keadilannya, Tuhan perlu sekali mendidik umatnya, saudara-saudara. Dan salah satu bentuk didikan Tuhan adalah hajaran. Dalam Ibrani 12 ayat ke-10b dikatakan, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Tuhan menghajar kita bukan untuk membinasakan saudara-saudara, tetapi bertujuan untuk mengembalikan kita pada rancangan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika sampai hari ini kita masih dapat bernapas, menghirup udara segar di pagi hari ini, diberi kesehatan tubuh, dan kembali beroleh kesempatan dari Tuhan untuk melakukan aktivitas dan mengerjakan semua yang telah dipercayakannya. Itu semua semata-mata karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Hal inilah yang disuarakan Yeremia dalam ratapan 3 yang ke-22 sampai 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Inilah saudara-saudara gambaran kepribadian dari Tuhan kita. Inilah eksistensi dari Tuhan kita, penuh kasih dan rahmat. Belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kepada kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan setiap orang. Mungkin bukan fisik kita yang sakit, saudara-saudara, tetapi ekonomi kita bisa sedang sakit, hubungan suami istri sedang sakit, pelayanan kita sedang sakit, dan lain sebagainya. Tak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan memohon belas kasihan-Nya agar kita bisa dipulihkan. Karena siapalah kita, saudara-saudara? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa selain kita di dalam Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhanlah Yunus beroleh keselamatan. Oleh kasih setia Tuhanlah orang Ninive tidak mendapatkan kehancuran. Artinya kehidupan dan keselamatan ada di tangan Tuhan, saudara-saudara, bukan di tangan manusia. Namun apa yang terjadi dalam hidup Saul, saudara-saudara, ketika ia tidak peduli lagi dengan kebenaran Tuhan. Begitu juga apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot setelah ia mengkhianati Yesus. Apa yang terjadi pada Ahab dan istrinya Isabel setelah mereka membunuh Nabot dan merampas kebun anggurnya. Tidak ada satupun saudara-saudara yang bertahan hidup di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah murka, segala sesuatu akan lenyap.
Jadi kalau kita melihat perilaku dan sikap kita setiap hari yang sering berbuat dosa atau dusta, kalau kita diperhadapkan dengan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23a yang berkata, sebab upah dosa adalah maut. Bukankah hidup ini semua karena kebaikan Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak orang Kristen yang enggan, ragu, dan berpikir 1000 kali ketika hendak menabur, entah itu menabur waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi untuk pekerjaan Tuhan, apalagi untuk sesama. Karena menabur itu identik dengan berkorban, kehilangan sesuatu atau mengalami kerugian. Padahal hidup kita ini, saudara-saudara, ada sebagaimana ada sekarang ini bukanlah karena kehebatan kita, atau juga bukan karena Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena Tuhan memang mengampuni kita, mengasihi kita, memperdulikan hidup kita. Untuk itu biarlah melalui sapaan kita saat ini, kita terpanggil untuk menjadi pribadi yang mau berbuat yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan telah berbuat yang terbaik bagi kita. Ingat saudara-saudara, kalau kita berbuat dosa, tidak ada satupun yang bertahan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube. Semua ini hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kebenaran dari firman-Mu yang mengajak kami, mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun yang bertahan di hadapan Tuhan kalau Tuhan tidak hidup di dalam pengampunan terhadap semua orang yang berbuat dosa. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga pendengar dimanapun mereka berada saat ini Tuhan beroleh berkat yang luar biasa, oleh dikarenakan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa. Para pendengar beroleh kesembuhan ketika mereka sakit, mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa yang mampu mengatasi segala perkara. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap pendengar dimanapun berada. Berkati rumah tangga mereka Bapa, berkati usaha dan pekerjaan mereka, setiap anak-anak yang Engkau titipkan tengah-tengah keluarga, Kau berikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang hamba melayani, itu juga yang dilayani oleh istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan mereka di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan. Ketika ada yang sakit, berikan kuasa kesembuhan yang sangat luar biasa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terkhusus Tuhan keluargaku, anak-anakku, istriku, mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, hamba percaya kuasa-Mu akan nyata bagi setiap orang percaya, karena hamba berdoa pada saat ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.